Baik, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya masih ada iCom F5123D ya, yang pernah kita ulas sebelumnya. Ini tampak seperti ini. Nah, hari ini kita akan membongkarnya. Ini F5123D. Kita akan membongkarnya karena ini tidak ada finalnya ya. Nah, ini kalau dilihat dari skema di buku servis manualnya, dia harus dilepas di 4 baut, kemudian melepas soket speaker dan yang lain seperti di gambar ini. Kemudian ada baut-baut yang menempel di PCB yang ke bodi, kemudian melepas dengan menggunakan solder di titik-titik merah itu. Nah, ini harus pakai solder ya, harus melepasnya. Kemudian baru kita angkat, harusnya sih sambil melepas kabel fleksibel ya, tapi ini kita coba ya, ini harus kita buka dulu tutupnya. Ini karena saya dapat dalam kondisi finalnya itu dilepas, jadi mau kita isi lagi dengan final yang sesuai. Ini finalnya menggunakan RA60. Nah, ini 4 baut ini kita lepas ya. Kita lepas. Ini pakai obeng plus. Ya, obeng plus, atau kalau di tempat saya kadang orang menyebutnya obeng kembang gitu. Jadi obeng plus dibuka satu per satu. Nah, itu ada yang ya muncul karena memang ada besi yang menempel ke bawah. Nah, itu. Nah, ini kemudian yang harus dilepas adalah baut plus yang warna silver yang menuju ke bodi. Itu ada jumlahnya sekitar 9 ya. Nah, itu. Ya, jangan lupa yang pojok itu juga. Ini kemudian yang ada besinya ini. Nah, jadi totalnya ada 9 loh, melihat dari buku petunjuk tadi. Jadi setelah itu nanti yang di bagian bawah ini disolder ya, sambil dilepas di konektor antena, dan finalnya yang dilepas itu. Tuh. Kalau ini karena tidak ada finalnya, yang berarti yang dilepas di bagian antenanya. Nah, ini kita solderi ya, kita lepas. Nah, ini kita lepasi ya, pelan-pelan kita panasi dengan solder, kemudian kita lepas. Itu yang ke konektor antena itu ada 3 tempat yang disolder, yang di tengah dan di pinggir-pinggir. Tadi ada 3 ya. Nah, kita solder dulu yang bagian tengah ya, ini pakai penjepit ya. Itu ada resistornya. Yang di tengah itu, di inner itu ada resistornya. Nah, ini sambil kita bengkokkan terlebih dahulu. Kemudian yang pinggir-pinggir ya, yang di pinggir-pinggir. Nah, ini kebetulan bautnya juga kita lepas ini di di konektor antenanya. Ini bautnya juga kita lepas. Tidak dilepas pun tidak masalah sebenarnya, tapi ini kita lepas. Nah, ini sudah lepas ya. Ini sudah lepas untuk soket antenanya, konektor antena. Nah, kemudian kita lepas untuk konektor speaker itu. Kemudian ini kita mencoba untuk melepas PCB utama, tapi itu masih terkendala di lubang jack extra speaker. Karena ini kita tidak mau melepas kabel fleksibel yang menuju ke panel depan, jadi ini pelan-pelan kita lepas. Jadi kita lepas pelan-pelan. Ini sambil, sebenarnya kalau dilepas fleksibelnya itu sudah bisa langsung ditarik ke atas. Cuma ini kan ya kadang ada kekhawatiran fleksibel rusak. Jadi ini kita tidak lepas fleksibelnya. Fleksibelnya tidak kita lepas sama sekali. Nah, itu nampaknya kita juga harus melepas
panel depannya ya. Panel depan bagian layar itu kita lepas, bautnya ada 2, kita lepas sedikit. Nah ini sebenarnya kita lepas ya bisa fleksibelnya, cuma ini kondisinya kita tidak mau lepas. Kalau Anda pengen mudah ya itu fleksibel antara PCB utama dengan panel depan dilepas itu paling enak. Nah ini panel depannya kita lepas, bautnya kita longgari biar PCB utamanya ini bisa, nah ini kita ambil, nah kita angkat ke atas. Nah ini tinggal sedikit lagi sebenarnya di bagian, nah ini sudah, nah itu di bagian jack extra speaker. Nah itu finalnya di bawah ya, nih di bawah PCB kelihatan di kotak itu yang bagian bawah di heatsink ada 2 baut. Nah itu ada 2 baut. Nah ini mau kita isi dengan RA60 karena menggunakan 1091 tidak lancar dicoba. Nah ini setelah selesai ya, setelah selesai, jadi kita hanya videonya fokus untuk membongkar saja kali ini. Ini sudah kembali kita pasang dan kita kasih final yang sesuai, yaitu dengan tipe RA dari Mitsubishi. RA60 untuk standarnya dari pabrikan menggunakan RA60. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.